Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra kandung dari Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro, dan merupakan cucu dari Syekh Maulana Ishaq atau Sunan Giri. Menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Mudung dan kakak kandung Sunan Kudus, sehingga Sunan Muria merupakan adik ipar dari Sunan Kudus. Dikenal dengan Sunan Muria karena beliau berdakwah di sekitar Gunung Muria dan tinggal di salah satu puncaknya yang bernama Desa Colo, Kecamatan Dawe. Letaknya 18 km sebelah utara Kabupaten Kudus. Dalam versi lain dikatakan bahwa kata Muria sering diidentifikasi dengan nama sebuah bukit di Palestina yang bernama Moria. Di bukit inilah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman membangun tempat ibadah. Kisah ini memberikan inspirasi Raden Umar Said sehingga menamakannya dengan Gunung Muria, dikarenakan di Indonesia belum ada gunung yang namanya Muria. Sunan Muria nama aslinya adalah Raden Umar Said. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Beliau lahir di Jawa Tengah, yaitu pada tahun 1450 Masehi. Sedangkan wafatnya pada tahun 1560 Masehi. Sebagaimana ayahnya, Raden Umar Said berdakwah dengan menggunakan pendekatan yang halus dan penuh kebijaksanaan. Pendekatan kesenian pun dilakukan supaya lebih dekat dengan masyarakat, seperti mempertahankan gamelan dan wayang sebagai media dakwah yang paling digemari. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam, seperti menerima upacara tingkeban atau mitoni. Tradisi tingkeban adalah upacara selamatan pada usia kehamilan 7 bulan anak pertama. Acara tersebut diisi dengan acara membaca beberapa surah Al-Quran, zikir, dan doa. Misalnya lagi seperti memasukkan nilai dan ajaran Islam dalam praktek pernikahan yang telah berjalan. Sehingga meskipun ada budaya Jawa, namun syarat dan rukun pernikahan ditentukan berdasarkan ajaran Islam. Begitu juga dengan tradisi bancaan atau selamatan dengan tumpeng yang sebelumnya dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa Islam di rumah orang yang mengadakan tradisi tersebut. Ada juga misalnya tradisi kenduri, yaitu membaca zikir, tahlil, dan doa bagi orang muslim yang sudah meninggal di hari ketiga, hari ke-40, sampai hari ke-100. Kegiatan tersebut tidak diharamkan oleh Sunan Muria. Peninggalan Sunan Muria.
1. Makam Sunan Muria. Makam Sunan Muria berada di lereng Gunung Muria yang berada pada ketinggian 845 meter dari permukaan laut. Untuk menempuhnya membutuhkan perjuangan khusus karena jarak tempuhnya kurang lebih 750 meter. Itu pun harus ditempuh dengan jalan kaki, menaiki trap-trap atau undak-undakan dari beton. Bagi peziarah yang tidak mampu menapakinya, terdapat ojek muria, tukang ojek yang siap mengantarkan penziarah menuju makam. Makam terlindungi oleh cungkup dengan konstruksi kayu dan beratap joglo tumpang dua dengan atap sirap. Makam Sunan Muria ini ramai diziarahi dari berbagai wilayah, terutama pada Kamis Legi atau Jumat Pahing. 2. Masjid Sunan Muria. Masjid Sunan Muria berlokasi di area makam Sunan Muria, sehingga untuk menuju masjid ini sama dengan menuju ke makam Sunan Muria. Peninggalan yang ketiga yaitu Tembang Macapat, Sinom dan Kinanti. Demikian sekilas kisah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Kurang lebihnya minta maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.